They're coming. Places. If the glass breaks, this is over for us. Do you understand what I'm saying? Get behind me. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2024 yang berjudul The Watcher. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang terjebak di hutan bersama dengan 3 orang lainnya, di mana di hutan tersebut membuat mereka diawasi oleh sosok misterius setiap malam yang sangat menyeramkan. Di hutan itu pula mereka pada akhirnya dapat mengungkap sosok misterius itu dan serta misteri yang menjadi legenda berabad-abad yang lalu. Jadi bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, rebahkan tubuhnya dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang lelaki yang berlari di antara lebatnya hutan hingga memasuki sebuah titik peringatan bahwa dia memasuki kawasan tidak bisa kembali atau point no return. Pria itu terus berlari kencang seiring menggumamkan bahwa dia akan mencari bantuan sebelum matahari tenggelam. Kemudian malam telah datang menjemput. Namun naasnya setelah berlari cukup lama, tak disangka bahwa lelaki itu kembali menemukan papan peringatan tadi yang membuatnya hampir putus asa hingga memutuskan memanjat pohon di sana untuk perlindungan. Kemudian tiba-tiba seekor burung datang mengagetkannya. Lelaki itu terus memanjat, tetapi tak disangka dia meraih sebuah ranting yang aus yang membuatnya terjatuh menabrak cabang pohon dan terluka cukup parah. Dengan keadaan yang sepertinya mengalami patah tulang, lelaki itu tetap berusaha meraih sebuah pisau besar di dalam tasnya untuk berjaga-jaga dari sesuatu yang mulai mendekat. Kemudian suasana terasa semakin mencekam, hingga tiba-tiba sebuah suara menyeramkan semakin mendekat dan muncul sesosok makhluk misterius menyeret lelaki itu menuju ke sebuah lubang di tengah hutan dan film ini pun dimulai. Di tempat lain, di sebuah toko hewan, seorang wanita terlihat sedang menjaga tempat tersebut seraya menggambar potret seorang wanita pelanggannya. Kemudian sang pemilik toko memberikan tugas kepada wanita itu yang diketahui bernama Mina untuk mengantarkan seekor burung ke sebuah tempat yang jauh di sebuah pedesaan di Irlandia. Sepulangnya bekerja, Mina yang membawa pulang burung tadi kemudian mulai mengajaknya bicara mengenai ibunya yang telah pergi 15 tahun yang lalu. Sambil meninggalkan burung itu, Mina berkata agar dia berusaha tidak mati yang ternyata diikuti oleh burung tersebut. Malam itu Mina sedang bersiap. Dengan menggunakan rambut palsu, dia pergi ke sebuah bar dan berkenalan dengan seorang lelaki bernama Colin dengan menggunakan identitas palsunya. Keesokan harinya sebelum mengantarkan burung itu ke tempat tujuannya, Mina mengunjungi sebuah toko di mana dia menyewa kostumnya tadi malam. Kesal karena merasa dipandangi terus oleh burung tersebut, Mina mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar untuk bermain peran seperti tadi malam karena tidak akan ada yang menyukainya jika mereka tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Di perjalanan hari itu, Mina melewati berbagai kota dan juga pedesaan. Hingga waktunya untuk mengisi bahan bakar, Mina mendapat pesan suara dari adiknya Lucy yang mengingatkan mengenai upacara mengenang ibu mereka. Lucy juga menceritakan keadaan anaknya yang sudah besar dan mengingatkan Mina bahwa Lucy mengkhawatirkannya serta menasehati Mina agar merelakan semua kejadian di masa lalu, dan Mina yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam seraya melanjutkan perjalanannya tanpa memperhatikan bahwa di sana terdapat sebuah papan pengumuman yang memberikan informasi bahwa banyaknya orang yang telah menghilang. Semakin jauh Mina berkendara, semakin masuk pula dia ke kawasan hutan tersebut. Hingga tak menyadari bahwa teleponnya yang menunjukkan arah mulai kehilangan sinyal, radio yang ia dengarkan juga tiba-tiba mati, yang disusul dengan matinya mesin mobil yang dia kendarai. Mina yang kebingungan segera keluar dari dalam mobil untuk memeriksa, namun yang ia temukan hanyalah sebuah papan penunjuk yang bertuliskan titik yang tak bisa kembali atau point no return. Dengan perasaannya yang was-was, ia segera kembali ke mobil untuk mengambil burung tadi dan juga barang-barangnya. Kemudian bergegas pergi untuk mencari bantuan. Karena merasa bahwa kawasan tersebut terlalu aneh dan sepi, Mina berpikir untuk kembali ke mobil. Tapi kemudian dia menyadari bahwa ia telah kehilangan mobilnya.
Merasa heran dengan hilangnya mobil tersebut, Mina mulai panik dan berlari mencari mobilnya, namun tak ada yang bisa dia temukan hingga hari yang mulai beranjak malam. Dalam keputusasaannya, Mina mulai melantur dengan memberi nama burung tadi dengan nama Darwin agar setidaknya ia punya nama jika mereka mati. Kemudian tiba-tiba datanglah sekawanan burung gagak yang melintas membuat Mina menjadi panik. Mina yang melihat itu segera berkemas untuk pergi. Lalu saat kemudian tiba-tiba dia dikagetkan dengan pergerakan tanah yang aneh, disusul dengan kemunculan sosok orang yang lewat kemudian dia ikuti. Mina yang terus berlari mengejar sosok tersebut, seketika berhenti ketika ia menemukan sebuah bunker yang kemudian terbuka, menampakkan sosok orang tadi yang memerintahkan Mina agar segera masuk ke dalam bunker. Sampainya di dalam bunker, Mina melihat sosok wanita tua tadi yang memperkenalkan diri sebagai Madeline, dan dua orang lainnya yaitu Kiara dan Daniel yang ternyata sama-sama tersesat di hutan itu. Tidak lama setelah menjelaskan hal tadi, Madeline segera memerintahkan Kiara untuk menuntun Mina bangun dan berdiri menatap cermin, meninggalkan Madeline yang mengatakan bahwa sosok mereka yang pastinya sangat tertarik pada orang baru. Mina yang masih kebingungan dengan apa yang menimpanya segera bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Madeline hanya menjelaskan bahwa ada sosok yang biasa mereka sebut sebagai The Watcher yang ingin melihat sosok mereka, terutama Mina yang baru saja bergabung di malam itu. Sosok The Watcher sendiri adalah sosok yang akan mengawasi mereka dari seberang cermin yang keberadaannya datang setelah matahari terbenam dan pergi ketika pagi menjelang. Sesaat kemudian Daniel mengatakan bahwa sosok mereka datang. Mina sebagai orang baru diperintahkan untuk maju selangkah guna memperkenalkan diri yang disambut dengan suara riuh juga tepuk tangan. Di sini Mina masih termenung, memandangi cermin, memikirkan masa lalunya hingga tidak menyadari hari telah berganti pagi. Pagi itu Mina memutuskan untuk pergi dari bunker tersebut dan membawa serta Darwin di tangannya. Ia bertekad untuk mencari mobilnya yang hilang dan segera kembali. Namun sebelum ia pergi melangkah jauh, dia tiba-tiba melihat sosok anak kecil yang bertanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Hingga kemudian Mina yang berlari menjauh tak disangka dapat mencapai ujung hutan tersebut, di mana dia menemukan sebuah tebing yang curam. Hingga kemudian secara tiba-tiba Madeline datang dan menyadarkan Mina yang ternyata mendapatkan halusinasi di dalam hutan tersebut. Madeline menjelaskan bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang selama ini berusaha untuk lari dari hutan karena mereka semua pernah dan berakhir dengan kegagalan. Madeline hanya bisa memberi pelajaran agar bisa membaca dan menguasai tempat ini sambil menunjukkan papan bertuliskan poin no return. Papan tersebut merupakan sebuah peringatan yang dipasang mengelilingi bunker agar seseorang dapat ingat bahwa dalam waktu sehari tanpa melewati batas yang dibuat oleh seseorang yang disebut profesor oleh Kiara dan Daniel. Malam itu Daniel mulai pertunjukannya dengan memperlihatkan keahlian Mina. Namun Mina yang kebingungan hanya bisa terdiam ketika kemudian Kiara memulai keahliannya yaitu menari. Sementara itu Mina yang kemudian menonton sebuah video menemukan bahwa di belakang CD tersebut memiliki nama pemilik yaitu Profesor Erkai yang kemungkinan merupakan profesor yang disebutkan sebelumnya. Keesokan harinya Mina diajak pergi oleh Kiara untuk memetik tanaman obat-obatan yang tersebar di sekitar bunker yang biasanya mereka gunakan sebagai bahan makanan dan juga obat untuk Daniel yang sering sakit kepala. Di sana dia juga menceritakan bahwa dia datang bersama suaminya yang bernama John yang sekarang ternyata telah pergi keluar bunker selama 6 hari lebih. Mina bertanya-tanya mengenai sebenarnya apa yang diinginkan oleh para The Watcher dari mereka. Namun Kiara hanya bisa menyampaikan dari teori Madeline bahwa jika hanya dengan melihat sosok mereka maka dapat membuat mereka menjadi gila. Kiara akhirnya mengalihkan pembicaraan dengan menunjukkan pada Mina sebuah lubang yang dipercayai sebagai jalan keluar masuknya The Watcher. Lubang itu pula yang membantu mengingatkannya bahwasanya selama ada cahaya maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mina yang kemudian penasaran dengan berapa lama mereka di sana, Kiara menceritakan bahwa dia dan suaminya adalah yang terakhir datang yaitu sekitar 5 bulan yang lalu. Sekembalinya mereka ke bunker, Madeline menunjukkan aturan-aturan yang perlu diingat seperti jangan membelakangi cermin, jangan membuka pintu saat gelap, dan yang terakhir adalah jangan mendekati lubang dan selalu berada di sisi terang karena The Watcher kemungkinan memberi mereka kesempatan hidup adalah karena mengikuti aturan yang mereka buat. Malam itu Mina seperti biasa sedang melihat sebuah siaran TV, kemudian di luar sebuah sosok terlihat melewati semak-semak.
Mendengar suara tersebut memancing jiwa penasaran Mina yang kemudian mulai mendekati arah cermin dan mencoba untuk mengetuk cermin tersebut. Hingga Mina yang kemudian merasa ketakutan kembali mencoba untuk tidur, tak kalah sebuah ketukan balasan terdengar. Suara ketukan itu datang dengan geraman yang membuat mereka semua terbangun. Hingga dengan segera Madeline menuntun Mina agar tenang, membiarkannya diamati oleh sosok di luar sana. Keesokan harinya, Mina pergi bersama Daniel yang menceritakan bahwa di sana terdapat pembagian tugas yang dilakukan, di mana biasanya dia pergi berburu dengan John. Mereka bekerja sama untuk bertahan hidup. Daniel menceritakan bahwa dulunya Madeline mengajar di beberapa universitas yang membuatnya tahu banyak hal yang membuatnya terlihat serius, ditambah dirinya yang lebih lama di sana dari mereka semua. Saat mendengarkan penjelasan Daniel, Mina yang tertinggal di belakang seketika melihat bayangan anak perempuan itu lagi yang membuatnya segera menyusul Daniel. Daniel yang sedang melihat perangkap menceritakan bahwa dirinya telah berada di sana sekitar 8 bulan dan belum pernah sekalipun melihat sosok The Watcher karena menurut Daniel tidak ada seorang pun yang selamat apabila melihat sosok mereka. Pernyataan yang sama itu membuat Mina bertanya-tanya, apakah itu merupakan kata-kata dari Madeline yang menimbulkan keraguan di hati Mina yang ternyata dirasakan oleh Daniel juga. Hari itu Mina bersikeras untuk menyusuri lubang, walau Daniel ragu, tapi pada akhirnya dia mengikuti Mina. Ditopang sebuah tali, Mina mulai memasuki lubang tersebut, di mana Daniel berpesan agar tetap berada di bawah cahaya. Di dasar lubang, ditemani sebuah korek, ia melihat banyak sekali peralatan seperti sebuah koran lama, handycam, sebuah boneka, bahkan sepeda, dan membawa barang-barang tersebut ke permukaan. Selesainya Daniel membawa peralatan tersebut, Mina yang masih ada di dasar seketika merasa bahwa terdapat sosok di belakangnya yang memperhatikannya. Sebuah cakar yang terlihat terbakar ketika sinar matahari mengenainya. Sambil mengumbamkan sebuah nama, membuat Mina ketakutan dan memanggil Daniel untuk segera menariknya ke permukaan. Sampainya di banggar, Mina dan Daniel berbohong mengenai penemuan barang-barang tersebut, di mana Mina berencana menggunakan barang-barang tadi sebagai alat bantu kabur mereka dari hutan ini yang dia yakini dapat sangat membantu. Namun Madeline di sini merasa tidak percaya dengan Mina karena mata Mina yang seperti orang yang ketakutan. Sementara itu di dalam bunker, Daniel sedang mencoba menyambungkan sebuah kamera dengan televisi yang akan dia pasang di depan pintu mereka guna memata-matai sosok The Watcher dari luar. Malam telah datang. Seperti biasanya mereka sedang duduk, tiba-tiba dikagetkan dengan sebuah suara yang datang dari luar pintu, tanda kedatangan seseorang yang disusul dengan penampakan sosok kaki di layar televisi. Madeline yang melihat itu segera menanyai Mina akan kebohongannya tadi. Tiba-tiba Kiara di sini mendengar suara suaminya John datang meminta untuk membukakan pintu. Kemudian Kiara yang hendak membuka pintu seketika dihentikan oleh Madeline yang mengatakan bahwa mustahil untuk seseorang datang di malam hari karena sosok The Watcher yang berkeliaran di luar sana. Namun Kiara yang jelas mendengar suara John hanya bisa bersikeras untuk membuka pintu tersebut. Desakan demi desakan yang John katakan dari luar pintu semakin membuat Kiara ingin membuka pintu tersebut, ditambah John yang mengatakan bahwa dirinya datang dengan keadaan yang terluka parah. Mendengar desakan-desakan ini membuat Madeline mendekati Mina, memintanya mengakui apa aturan yang telah dia langgar tadi siang. Seketika itu akhirnya Mina mengakui bahwa dirinya telah turun ke dalam lubang, membuat Madeline marah karena dirinya yang egois dan bertingkah seperti anak kecil. Perdebatan mereka semakin memanas sampai akhirnya Kiara yang kalut memerintahkan mereka diam agar dia bisa segera membuka pintu tersebut. Hingga kemudian Madeline membeli solusi agar Kiara menanyakan pertanyaan yang hanya dia dan John yang bisa menjawabnya. Kiara mencoba melakukan hal tersebut dengan menanyakan buku yang dia baca karena buku tersebut adalah buku yang dibelikan oleh John dahulu. Namun John yang di luar hanya bisa terdiam dan berkata tidak mengetahuinya. Hal itu tentu saja membuat Kiara sedih mendengar John yang di luar ingin masuk terus-menerus. Kiara yang masih belum menerima hal ini masih bersikeras untuk membukakan pintu. Kemudian Madeline mencoba menyadarkannya. Kiara yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam dan memerintahkan agar John memandang ke arah kamera untuk memperhatikan bahwa John datang sendiri tanpa The Watcher. Setelah kamera memperlihatkan wajah John yang meminta tolong, seketika John ditarik oleh sesuatu yang membuat Kiara semakin histeris hingga tidak lama kemudian sebuah sosok misterius terlihat mendekati kamera dan menarik kamera tersebut menjauhi bunker.
Madeline yang mendengar suara kedatangan sosok The Watcher dari luar segera memperingatkan mereka agar segera menghadap cermin, menghadapi The Watcher yang marah mencoba menghancurkan kaca untuk masuk. Madeline yang melihat bunker tersebut hampir roboh segera melindungi mereka di belakangnya hingga pada akhirnya sebuah retakan tercipta akibat kemarahan The Watcher malam itu. Di keesokan harinya dengan marah, Madeline segera membuang sepeda dan barang-barang temuan Mina lainnya ke dalam lubang tanpa mengetahui di bawah sana barang-barang tersebut dirusak oleh sosok misterius tersebut. Sekilas Mina teringat dengan kehidupannya waktu kecil bersama ibu dan saudaranya. Di sana mereka pergi menuju ke sebuah tempat menggunakan mobil, di mana Mina kecil yang nakal tetap bermain-main membuka jendela di sisinya saat sang ibu memintanya untuk menutup jendela tersebut. Mina yang kesal ditegur mulai menantang balik sang ibu dengan membuka jendela itu, hingga membuat ibunya yang menutup jendela tersebut secara otomatis tidak sengaja membuat jari-jari Mina terjepit yang membuatnya hilang fokus saat mengemudi, mengakibatkan mobil yang mereka kendarai menabrak mobil dari arah yang berlawanan. Waktu telah berlalu hingga memasuki musim dingin ketika Mina yang teringat kejadian masa lalunya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melanjutkan menggambar papan peringatan dan tanda di pohon-pohon. Dia juga mengambil berbagai tanaman obat, kemudian melihat Daniel yang sedang berdebat dengan Madeline. Situasi di antara mereka juga mulai retak, seperti Kiara yang seringnya duduk melamun hingga Daniel dan Madeline yang sering bertengkar. Mina yang sedang larut dalam menggambar peta yang telah dia telusuri dari hutan dikagetkan dengan hilangnya Kiara yang akhirnya ia temukan di dekat lubang dengan keinginan untuk terjun ke dalamnya menyusul John. Mina hanya bisa mencoba membujuknya, kemudian terdengar raungan Daniel yang membuat mereka panik dan segera menuju ke arah suara hingga tak menyangka mereka melihat keadaan Daniel mengikat Madeline. Melihat kedatangan mereka, Daniel dengan marah mengatakan bahwa ini adalah aturan baru. Kemudian meninggalkan tempat itu disusul oleh Kiara yang mencoba menenangkan Daniel. Sementara itu Mina yang mencoba membuka ikatan Madeline diberitahu bahwa hutan itu yang akan semakin berdampak buruk bagi mereka dan mereka harus segera kembali ke bunker karena hari yang semakin gelap. Sampainya di bunker mereka tidak menyadari bahwa mereka akan dikunci oleh Daniel yang menolak untuk membuka pintu itu jika dirinya yang masih bersikeras membawa Madeline masuk. Melihat Daniel yang masih menolak dan mengingatkan hari semakin malam, Madeline segera membawa Mina untuk bersembunyi ke sebuah tumpukan tanaman busuk. Sedangkan di dalam bunker, Daniel segera mengajak Kiara untuk bersiap menyambut kedatangan The Watcher. Dan di saat yang sama, Mina yang berada di luar mulai merasakan hal-hal aneh datang dari atas kepalanya, yang dimulai dari sebuah tangan dengan cakar yang tajam, disusul oleh wajah mengerikan dengan gigi taring yang melewati mereka menuju arah bunker. Sosok tersebut mulai berdiri hingga terlihat sosok bayangannya yang sangat tinggi dan ramping yang kemudian melewati mereka dan berteriak memanggil kawanannya sehingga terlihatlah kemunculan sosok-sosok tinggi lainnya meninggalkan Mina di belakang yang melihat itu dengan keadaan dibekap oleh Madeline. Sedangkan di dalam sana Daniel bertekad segera meneriakkan bahwa kedua orang tersebut ada di luar sana yang membuat sosok The Watcher marah dan mulai menyebar untuk mencari Madeline dan juga Mina. Menghilangnya sosok-sosok mengerikan tersebut dari sana merupakan kesempatan Mina dan Madeline untuk masuk ke dalam bunker, namun pendirian Daniel yang teguh membuat Mina yang terpaksa menceritakan masa kecilnya di mana kejadian kecelakaan bersama ibunya yang merupakan akibat dari kesalahannya yang menunjukkan bahwa ia bukan seseorang yang baik. Berbeda dengan Daniel, jika melakukan hal ini yang kemungkinan besar akan membuatnya menyesal seumur hidup. Mendengar hal itu, akhirnya dengan segera pintu terbuka, membuat Mina dan Madeline berhasil masuk dan Madeline segera memarahi Daniel atas tindakannya tadi. Di tengah pertengkaran mereka, Mina segera menyadarkan bahwa sosok The Watcher yang akan segera datang membuat mereka segera bersiap menghadap cermin. Madeline yang bersiap pun memanfaatkan saat itu dengan menjelaskan bahwa dia tidak berbohong. Walau jika ada yang ia tutupi adalah sebuah kebaikan mereka semua, berhubung dia dulunya yang seorang pengajar sejarah, sehingga membuatnya telah banyak mendengar cerita rakyat, mitologi, dan juga hal penting lainnya yang membuatnya berbeda karena dirinya sendiri yang berniat datang ke hutan ini. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya pernah melihat sosok The Watcher, di mana pada saat itu karena jaraknya yang jauh dari bunker membuatnya berpikir bahwa ia kehilangan akal karena bertemu dengan sosok makhluk yang terlihat seperti dirinya dengan tampilan tiruan yang tidak sempurna. Madeline juga menambahkan bahwa sosok The Watcher sendiri yang merupakan sosok kuno yang bisa berubah-ubah.
sosok peri bersayap yang mengawasi mereka untuk dipelajari, supaya mereka bisa meniru manusia dan tidak akan pernah membiarkan mereka pergi karena dianggap sebagai mainan. Ketika mereka sedang mendengarkan hal tersebut, tiba-tiba terdengar ketukan dan suara John yang kembali di pintu, namun kali ini ditambah dengan suara-suara mereka sebelumnya yang digunakan makhluk-makhluk di luar guna mencoba menjebak mereka. Suara tersebut seakan-akan mengitari bunker tersebut dan terlihat bahwa The Watcher yang berusaha memasuki bunker. Melihat pintu yang akan roboh, mereka segera menambah meja sebagai penahan, walau mereka tahu itu tidak berdampak banyak. Di tengah situasi mencekam tersebut, tiba-tiba Kiara menemukan bahwa di bawah meja tadi terdapat sebuah kotak yang kemungkinan besar adalah pintu menuju ke ruangan bawah tanah. Mereka mencoba membuka pintu tersebut di tengah serangan The Watcher yang semakin menggila. Ketika pada akhirnya pintu tersebut dapat dibuka, mereka segera masuk ke tempat tersebut sebelum The Watcher berhasil menerobos masuk dan menghancurkan bunker. Di dalam sana mereka menemukan sebuah tempat persembunyian yang lengkap diisi oleh berbagai makanan yang disimpan serta catatan-catatan, hingga mereka melihat sebuah komputer yang tidak memiliki sinyal dan segera memeriksa folder di dalamnya. Di dalam folder itu, mereka menemukan banyak rekaman dari profesor yang dulu menghuni tempat tersebut, menceritakan dirinya juga melakukan hal seperti memandang cermin untuk mengawasi sosok di luar kaca. Profesor itu juga menceritakan bahwa saat itu karena kekurangan tenaga manual, dia menipu banyak pria tanpa rumah, tanpa uang, dan keluarga yang ia kumpulkan untuk melakukan pekerjaan dan menahan mereka di atas saat hari menjelang malam. Kemudian ia dengan diam bersembunyi di ruang bawah tanah menunggu jeritan di atas mereda. Di video lain menunjukkan profesor yang begitu terobsesi dengan kekuatan The Watcher yang ia temui saat itu, menunjukkan sosoknya dengan bentuk sesosok gadis kecil yang kemudian memberinya ide untuk menciptakan sosok makhluk yang dapat menggantikan seseorang yang telah mati. Kemudian suatu hari saat sang profesor berhasil mengunci sosok makhluk tersebut, dia mencoba menjinakkannya, walau pada akhirnya berakhir dengan kegagalan. Merasa cukup menonton video kecil tersebut, Kiara dan Daniel segera meninggalkan Mina yang kemudian menggulirkan video menjadi video terakhir di mana sang profesor yang terlihat putus asa dan muak akan keadaannya saat itu berniat untuk membunuh makhluk tersebut dan dirinya sendiri. Profesor kemudian memberi pesan kepada pendatang selanjutnya untuk menggunakan perahu yang ia tinggalkan jika ingin kabur dari hutan ini, serta mengikuti burung dan pergi ke kantornya di universitas agar menghancurkan semua yang telah ia temukan, karena di sana sang profesor yang masih memiliki tugas untuk menemui seseorang. Rekaman itu diakhiri dengan sang profesor yang menaiki tangga dan suara pistol yang menandakan akhir dari profesor yang entah mengapa membuat Mina menangis. Untuk menghabiskan waktu di sana, Kiara memutuskan untuk menyalakan musik dansa dengan mengajak Daniel sebagai pasangannya. Hingga ketika mereka selesai menarikan tarian, Daniel tiba-tiba memulai ceritanya mengenai ayahnya yang pemabuk dan sering mengajarnya, hingga membuatnya memutuskan untuk pergi dari rumah kala itu, karena jika ia tetap tinggal kemungkinan besar bahwa dia akan membunuh ayahnya. Di suasana kalut itu, Kiara menenangkan Daniel dengan mengajaknya tinggal bersama setelah mereka berhasil keluar dari hutan itu. Keesokan harinya tak kala mereka keluar dari bawah tanah, mereka melihat bahwa bunker mereka telah hancur. Mereka segera bersiap untuk melarikan diri dari hutan tersebut, mengikuti petunjuk yang telah mereka kumpulkan sebelumnya, dan menghiraukan segala gangguan yang diberikan hutan tersebut seperti halusinasi. Mereka bergerak bersama menuju arah gerbang ke 134, di mana arah perahu tersebut berada, dan melepaskan Darwin untuk menunjukkan jalannya. Mereka bergerak cepat menyusuri hutan itu hingga kemudian mereka menemukan sebuah lempengan di mana legenda mengatakan bahwa di bawah sana merupakan gerbang tempat para peri dipenjarakan. Dulunya peri hidup berdampingan bersama manusia, namun kemudian mulai berubah menjadi menakuti manusia hingga berakhir perang yang menjadikan mereka dipenjara di bawah tanah. Tidak terima dengan pemenjaraannya itu, peri-peri berusaha keluar dengan cara mencakar lempengan tersebut berabad-abad lamanya, hingga tidak sadar bahwasanya tubuh mereka telah kehilangan sayap, sihir, dan tidak bisa meninggalkan hutan ini. Segera mereka kembali menyusuri hutan walau kemudian hujan, dan suasana dingin mulai melanda, membuat mereka mulai melihat bayangan-bayangan halusinasi, buat mereka semakin bergerak dengan cepat saat di belakang mereka tiba-tiba sekawanan burung dan suara geraman The Watcher mulai menggema. Mereka semakin bergegas hingga sampainya mereka di pinggiran danau, segera pergi menuju perahu yang ditinggalkan oleh profesor.
Kemudian dari arah belakang sebuah suara memanggil membuat Daniel berhenti, menunggu untuk memastikan suara tersebut membuatnya tertinggal dari yang lain yang telah mencapai perahu. Sampainya mereka di perahu, Kiara dan Mina yang menyadari hilangnya Daniel segera memanggilnya untuk segera bergegas. Namun Daniel yang entah mengapa tidak mendengarkan dan menyeret sesosok yang seperti John. Kiara yang melihat itu segera menyadarkan Daniel, namun mereka terlambat karena sosok tersebut segera bergerak untuk melukai Daniel. Melihat hal tersebut, Mina segera menyeret Kiara untuk pergi ke perahu meninggalkan sosok Daniel yang kesakitan. Tengah menghadapi John yang kemudian berubah menjadi sosok The Watcher dan mulai menyakiti Daniel menggunakan cakarnya yang tajam. Mereka bertiga yang selamat hanya bisa menangis memandang jasad Daniel. Kemudian dari kejauhan danau, sosok-sosok The Watcher mulai bermunculan, memandangi kepergian mereka tanpa bisa mengikuti. Di keesokan harinya, mereka bertiga telah selamat, terlihat mengambang di sungai dekat jalanan, di mana mereka akhirnya menemukan bis untuk mereka tumpangi. Di dalam bus tersebut, Mina mengatakan bahwa besok ia akan pergi ke universitas guna membereskan barang-barang profesor agar mereka semua bisa melupakan hal yang telah terjadi. Hari itu, sampainya Mina di rumah, Mina kembali mengingat keadaan di mana mereka kecelakaan, di mana ibu mereka meninggal dunia. Sampainya di universitas, Mina yang mengakui sebagai keponakan profesor segera bergegas mengemasi barang-barang yang berkaitan dengan penelitiannya di hutan. Namun saat ia berniat pergi, ia menemukan sebuah gambar di mana cerita mengenai peri tersebut yang dulunya akur dengan manusia, bahkan hidup di antaranya sebagai pelindung, teman, bahkan seorang pasangan. Dan anak-anak yang lahir dari pasangan itu berubah menjadi darah campuran yang juga memiliki seni dalam transformasi, bahkan meniru apa yang sudah diwariskan. Hal-hal tersebut tidak berlangsung lama hingga ketika perang berlangsung, membuat manusia mengusir para peri, sehingga dunia mempertanyakan bagaimana nasib para keturunan campuran yang kemudian dianggap punah. Di sisi lain, ruangan di mana terdapat lukisan peri dan manusia yang saling menghormati, Mina menemukan sebuah foto yang membuatnya bertanya-tanya dan membawanya pergi ke rumah Kiara yang gelap gulita. Mina menceritakan keadaan ruangan profesor dan juga memperlihatkan foto tadi yang menunjukkan bahwa Madeline yang ternyata merupakan istri dari profesor, dan juga sebuah berita di mana Madeline sendiri yang telah meninggal bertahun-tahun lalu karena kanker paru-paru. Kiara yang mendengarkannya tidak langsung mempercayainya, namun Mina segera menjelaskan alasan yang dia ketahui, di mana kemungkinan profesor melakukan penelitian ini adalah karena keinginannya untuk membangkitkan Madeline dengan The Watcher yang merupakan keturunan campuran, sehingga ia bisa berjalan di siang hari tidak seperti The Watcher yang lainnya. Mereka akhirnya menghabiskan waktu untuk menunggu sosok Madeline datang. Namun suasana yang terlalu hening membuatnya curiga hingga kemudian datanglah sebuah mobil dengan sosok Kiara di dalamnya yang membuat Mina segera sadar bahwa Kiara yang berada di sisinya bukan merupakan Kiara yang asli. Sosok tersebut segera menghilang dari hadapan Mina. Kemudian Kiara yang asli masuk ke rumah dan menyadari bahwa di belakangnya terdapat sosok John yang seketika itu memukulnya mengakibatkan Kiara pingsan seketika. Sosok tersebut dengan cepat berpindah ke sisi Mina dan mengatakan kemarahan bangsa peri yang dipenjarakan oleh manusia membuatnya mencekik Mina, kemudian dilemparkan ke arah kaca. Mina yang terluka segera menyadari bahwa sosok tersebut berbeda dengan sosok The Watcher yang lainnya, karena dia telah merawat dan melindungi mereka, walau hal tersebut dibantah dengan dalil bahwa dia hanya mengawasi mereka dari dekat. Sosok itu yang menggunakan wajah Daniel juga mengucapkan terima kasih berkat Mina yang bisa membuatnya keluar dari hutan tersebut, di mana terasa seperti penjara karena sosok lain yang membuatnya menderita. Sosok tersebut juga menyebutkan namanya, yaitu Ain Ryoktan, yang berarti si aneh, si pejalan siang, hingga kemudian saat dulu ia bertemu dengan sang profesor yang membawanya dan berjanji untuk membawanya keluar, tetapi di sana profesor malah mencoba membunuhnya, membuat dia tidak memiliki pilihan lain selain membunuh profesor. Mina yang ketakutan segera pergi untuk mencari Kiara. Kemudian sosok di luar tersebut kemudian berubah dirinya menjadi sosok Mina yang lain. Dengan keberanian yang tersisa, Mina membuka pintu tersebut dan seketika kemudian membuatnya dicekik dan dipotong tangannya. Saat kemudian Mina memberitahu apa yang tidak diberitahukan oleh profesor pada sosok tersebut. Alasan mengapa sosok itu bisa berjalan di siang hari, alasannya mengapa ia bisa meninggalkan hutan adalah karena dia merupakan sosok campuran, di mana dia juga memiliki sisi manusia seperti kecemburuan, kebencian, cinta dan pengampunan, serta di sisi lain yang membuatnya merasa seperti dirinya jahat.
Kata-kata Mina kemudian membuat sosok tersebut mulai kesakitan dan mulai berubah bentuk menjadi sosok aneh, hingga kemudian puncaknya ketika Mina berkata bahwa kemungkinan terdapat sosok lain campuran seperti dirinya yang membuat sosok itu segera melepaskan kekuatannya, membuatnya menumbuhkan sayap. Mina yang melihat sosok tersebut akhirnya terbang pergi segera mencari sosok Kiara yang pingsan dan membangunkannya untuk segera menangkapnya. Di akhir film, kita diperlihatkan di mana Mina yang datang mengunjungi adiknya untuk berbagi pengalaman mengerikan itu. Ia juga mengatakan bahwa sosok makhluk itu sekarang sering berubah menjadi sosok anak kecil yang akan dia temui di keramaian dengan kesan aneh yang membuatnya hampir gila. Lucy yang mendengarkannya hanya bisa terdiam sembari menenangkan saudarinya tersebut. Kemudian tiba-tiba anak Lucy datang membawa gambar potret Mina dan Darwin, serta di sisi lain Darwin yang melihat keluar jendela melihat di mana sosok anak berambut merah aneh melihat ke arah rumah mereka, dan film ini pun usai. Film ini menyajikan sebuah cerita menarik dengan bumbu plot twist yang mengejutkan. Tidak lupa di mana adegan yang membuat kita deg-degan ditambah musik horor dan jump scare yang bisa membuat Mimin terkaget ketakutan. Inti dari film ini adalah untuk memaafkan kesalahan diri kita di masa lalu. Kita juga seperti diperingatkan agar tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat kita menyesal di masa depan. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 8,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat teman-teman semua, semoga selalu diberi kesehatan dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.